Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez optimis dapat menjuarai MotoGP 2025. Menurutnya, setidaknya ada dua faktor penting yang harus ia lakukan untuk bisa mewujudkannya, yakni kerja keras dan fokus di sepanjang musim. Selain kedua faktor tersebut, Marquez mengakui tim juga sangat berpengaruh. Karena di MotoGP 2025, Marquez bergabung dengan tim yang memiliki motor terkuat di lintasan saat ini, yaitu Ducati Lenovo dengan kuda besi Desmo Sedici. Marquez optimis bisa juara lagi. Ya, Marquez sejauh ini sangat diunggulkan untuk menjadi kandidat kuat peraih gelar juara MotoGP 2025. Semua itu tak lepas dari hasil luar biasa Marquez saat debut di tim satelit Ducati pada MotoGP 2024. Meski baru pindah dari Repsol Honda, Marquez ternyata mampu bersinar dan mampu menghasilkan 3 kemenangan di musim 2024. Hasil itu sangat berpengaruh terhadap mental Marquez yang awalnya mengira sudah tak kompetitif lagi. Keputusan pindah ke Gresini Racing berjalan baik dan kini ia sudah dipercaya ke tim pabrikan Ducati. Dengan perjalanan penting di MotoGP 2024, Marquez kini semakin percaya diri menghadapi musim 2025. Selain karena berada di tim terkuat serta motor terbaik, Marquez merasa dirinya juga perlu fokus dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebab lawan-lawan Marquez di MotoGP 2025 berat-berat, mulai dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sampai sang juara bertahan Jorge Martin, Aprilia Racing. Marquez optimis bisa juara di MotoGP 2025 dan 2026. Tak hanya MotoGP 2025, Marquez juga mau menjadi juara di 2026. Sesuai dengan kontraknya bersama Ducati. Itu membuktikan betapa seriusnya Marquez untuk bisa berjaya lagi di MotoGP. Berjuang untuk gelar adalah tujuannya. Setidaknya mampu memperjuangkannya hingga balapan terakhir tahun ini. Melihat ke tahun 2025 dan 2026 akan ada dua hal yang harus dicoba untuk dimenangkan. Mereka, dua musim itu, mungkin yang terakhir, sambung Marquez. Yang saya jelaskan adalah kami berada di tim terkuat dan menggunakan motor terbaik. Saya bersemangat, imbu pembalap berpaspor Spanyol itu. Di tengah kabar kebangkrutannya, KTM berulang kali menyatakan komitmennya untuk tetap balapan di MotoGP 2025. Termasuk yang terakhir setelah didesak para krediturnya keluar dari MotoGP, KTM menjawab keraguan dengan merilis sebuah video pendek. Video berjudul, Rising Stronger, KTM is Here to Stay, tersebut berisi cuplikan kiprah KTM, di berbagai ajang dari kejuaraan motocross hingga MotoGP. Namun meski sudah memberikan statement resmi hingga video, masih banyak orang yang meragukan masa depan KTM di Grand Prix. Masih banyak yang tidak yakin apakah benar-benar proyek KTM bisa berjalan, karena balapan di MotoGP sama sekali tidak murah. Banyaknya pengeluaran besar dari mulai gaji pembalap dan para karyawan, biaya akomodasi, serta biaya pengembangan motor yang membuat beban makin berat. Pengembangan motor KTM pun diragukan akan berjalan lancar karena kemungkinan akan ada pemotongan anggaran belanja besar-besaran di MotoGP 2025. Untungnya, dalam aturan terbaru, KTM dan para pabrikan Eropa menjalani pembekuan mesin sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pengembangan mesin. Sedangkan untuk part-part selain mesin, pabrikan Austria itu harus tetap melakukan pengembangan jika ingin kompetitif melawan pabrikan lain. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tampaknya enggan untuk pindah ke tim lain. Menurut Bagnaia, hanya Ducati motor yang sangat ideal untuknya, terutama untuk ajang balap MotoGP. Francesco Bagnaia memulai perjalanan karirnya di MotoGP sebagai pembalap tim pabrikan Ducati pada 2019. Bagnaia sempat mengalami tahun-tahun sulit di awal karirnya bersama Ducati. Dia gagal masuk zona 10 besar dalam 2 musim beruntun, namun berhasil bangkit mulai tahun 2021. Pecco bersaing ketat melawan jagoan Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo meski akhirnya kalah. Quartararo berhasil menjuarai MotoGP 2021. Sedangkan Bagnaia berada di urutan kedua dengan selisih 26 poin. Setelah itu, Bagnaia tampil konsisten dan berhasil menjadi juara dalam 2 musim beruntun. Pada tahun 2024, Bagnaia kembali masuk dalam persaingan perebutan gelar juara. Akan tetapi dia kalah dari pembalap tim satelit Ducati Pramac, Jorge Martin yang unggul 10 poin darinya. Jatuh bangun bersama Ducati bukan merupakan masalah yang besar bagi Bagnaia. Pembalap Italia itu menyatakan sangat cinta dengan motor Ducati. Sedari kecil, Bagnaia sudah sering mengamati Ducati. Ducati hanyalah motor yang ideal bagi saya. Anda dapat mendengar motor ini dengan kopling kering dari 2 km jauhnya. Mereka berbeda dari semua motor lainnya. Bahkan ketika saya masih kecil, saya bisa langsung membedakan Ducati dari motor lainnya.
kata Banyaya.